Ayo subscribe Gaji Sarungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa idz qulna, dan ingatlah ketika kami berfirman, yakni memerintahkan, lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu li Adama, bersujudlah kalian kepada Adam, yakni uzkur ya rasulana lihaula'il musyrikinal jahalah, ceritakan wahai rasul kami Muhammad kepada orang-orang musyrik yang bodoh itu. Nah, jadi tetap asal mulanya sasaran ayat ini, khitabnya yang diajak bicara, yang menjadi sasaran adalah orang-orang musyrik Makkah. Ceritakan kepada mereka, alladzina ata'u aduwahum wa aduwa abihim min qablu, di mana mereka ini lebih mentaati musuh mereka dan musuh nenek moyang mereka Adam sebelumnya. Siapa maksudnya? Setan. Tuh. Dengan menyembah berhala itu berarti mereka lebih patuh pada setan. Tuh. Musuh mereka dan juga musuh nenek moyang mereka. Wa asaw rabbahum, dan mereka durhaka kepada Tuhannya. Uzkur lahum kaifa saddaku dhanna iblisa fihim. Nah, coba ceritakan kepada mereka bagaimana ternyata mereka ini membenarkan dugaan iblis tentang mereka. Gitu. Apa? Nanti kita lihat ya. Perkataan iblis ini apa? Saddaku dhanna iblisa fihim wazkur lahum, ceritakan kepada mereka, ingatlah ketika kami Allah berfirman, yakni memerintahkan kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam. Nah, ini kisah sudah jauh terlewat di surat Al-Baqarah kan. Itu ketika Allah hendak menciptakan Adam, dan setelah menguji para malaikat, mereka mengakui kelebihan Nabi Adam, maka Allah memerintahkan agar para malaikat bersujud, yakni memberi penghormatan. Maka mereka semuanya melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah itu. Fasajadu, maka mereka pun bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Tuh. Iblis yang mana? Ya iblis, nenek moyangnya setan-setan dari bangsa jin itu. Nah, kalau jenis makhluknya termasuk kelompok mana iblis ini? Hah? Dari bangsa apa? Dari bangsa kana minal jinni. Dia ini termasuk jin. Kalau jenis makhluknya mah gitu.
yang terkena aturan syariat itu kan dua. Siapa? Manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah, menyembahku. Dua yang disebut, jin dan manusia. Berarti yang terkena taklif, kewajiban syariat itu adalah kelompok jin dan manusia. Gitu. Jin dan manusia. Maka ada perintah, ada larangan bagi mereka. Itu jin dan manusia. Nah, iblis ini masuk kelompoknya jin. Hanya karena saat itu iblis itu di bawah kendali para malaikat dan dia tunduk kepada malaikat, termasuk yang diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Gitu. Tapi ternyata tidak mau. Iblis mah, ya, iblis tidak mau tuh. Munkiran amrana, mustakbiran an Adam abdina. Karena ia mengingkari perintah kami. Iblis itu tidak mau karena mengingkari perintah kami dan menyombongkan diri terhadap Adam hamba kami. Merasa, apa artinya takabur itu? Sombong, takabur kan bahasa Arabnya. Takabur itu merasa besar. Iblis merasa tidak pantas untuk bersujud kepada Adam karena merasa dirinya lebih mulia. Gitu. Merasa dirinya lebih mulia daripada Adam. Tuh. Sampai perintah Allah pun diingkari. Ya. Hanya karena itu. Nah, jadi sifat sombong itu berarti adalah sifatnya iblis. Jangan diikuti, ya. Menganggap diri lebih baik dari orang lain, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itulah definisinya takabur. Itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Gitu. Walaupun iblis juga tahu yang memerintahkan itu Allah, iblis juga mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tapi diingkari perintahnya hanya karena ada kesombongan. Maka orang sombong itu berarti tahu yang disampaikan itu benar, tapi kesombongannya telah menghalangi mata hatinya untuk menerima itu. Kenapa? Merasa diri itu lebih baik dari yang ngomong itu. Ya, mana kemarin sore? Tuh, siapa? Padahal tahu yang disampaikan itu benar. Nah, itulah kesombongan, gitu. Itu adalah sifatnya siapa? Iblis, ya, sifatnya iblis. Kalau iblis menolak untuk bersujud hanya karena merasa diri lebih baik, maka apapun berarti sikap menolak menerima sesuatu yang benar karena merasa dirinya lebih baik, sama itu seperti iblis, ya. Sifat sombong itu.
Tidak mau menerima pendapat seseorang walaupun dia tahu pendapat itu benar, hanya karena dia merasa lebih baik dari orang itu. Tuh. Dan merendahkannya. Nah, itulah yang dimaksud sombong, ya. Mustakbiron an Adam. Lalu apa kata dia? Qala iblis berkata, A'asjudu liman khalaqta tinan. Inilah alasannya, ya. Jadi berarti enggannya iblis untuk bersujud kepada Adam, alasannya bukan karena iblis menolak untuk bersujud kepada makhluk. Karena tidak boleh bersujud kepada makhluk. Bersujud hanya boleh kepada Allah. Bukan itu alasan dia. Dan sujud yang dimaksud juga di situ bukan menyungkurkan wajah, tetapi memberikan penghormatan, gitu. Mungkin kalau alasan iblis nggak mau sujud itu karena dia bertauhid, saya hanya mau bersujud kepada Allah saja. Saya tidak mau sujud kepada Adam. Oh, ya. Bisa jadi benar tuh iblis, gitu. Ya. Ya, tapi ayat ini meluruskan pandangan itu, bahwa iblis alasannya bukan itu. Nah, kalau di Al-Baqarah kan nggak ada perkataan iblis yang ini kan? Aba wastakbara wa kana minal kafirin, begitu aja. Dia enggan untuk sujud dan termasuk yang ingkar. Nah, alasannya apa? Di sini ada nih. Di surat Al-Isra. Dia bilang apa? Haruskah saya bersujud pada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Tunggu dulu. Jadi perintah Allah saja dilanggar tuh, gara-gara kesombongan itu. Itu nggak didengar perintah Allah juga. Kalau ada sifat sombong di hati, apalagi cuma perintah manusia, Aduh, makanya hati-hati ya, jangan sampai ada sifat takabur di hati ini, ya. Apa tadi definisinya takabur itu? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dan itu tidak harus dengan kata-kata. Cukup dengan sikap hatinya, menolak, tidak mau menerima dan menganggap rendah, menganggap remeh, gitu. Itu orang lain, gitu. Itu sudah takabur. Ya. Sudah takabur tuh. Nggak boleh ada. Jadi iblis mengatakan aasjudu liman khalaqta timan ay liman khalaqtahu minatin, yaitu orang yang engkau telah menciptakannya dari tanah. Lianna Adam khalaqahu Allah Ta'ala min adimil ardi azbiha wa milhiha. Itu sebab katanya Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari adonan tanah. Oh, adonan tanah itu artinya apa? Dicampur dari berbagai macam tanah. Itu ada yang tawar, ada yang asin. Makanya dinamai Adam. Begitu ya. Karena dari kata adim, adonan itu. Jadi diambil dari berbagai macam tanah ya. Makanya keturunannya macam-macam kan? Tuh, warna kulitnya ada yang coklat, ada yang putih, ada yang bule ya. Karena diambil dari
berbagai macam tanah. Makanya disebut Adam itu katanya ya. Asjud liman khalaqta tinan. Berarti iblis ini menganggap asal ciptaan Adam ini tidak lebih mulia, tidak lebih baik dari asal ciptaan dirinya. Kalau di ayat lain kan ada ya, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Hampir sama dengan ini. Tapi membandingkan tuh gitu. Iya, saya lebih baik dong daripada Adam cuma dari tanah. Dia menganggap api itu lebih mulia dari tanah, ya. Nah itu. Nah makanya jangan suka membanding-banding begitu ya. Terimalah kebenaran itu dari manapun datangnya. Itu. Dan jangan suka dibanding-bandingkan. Lalu apa lagi perkataan iblis nih? Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alai. Iblis mengatakan, ara'aitaka, terangkanlah kepadaku, hadzal ladzi karramta alayya, tentang orang ini yang lebih engkau muliakan daripada aku. Itu kata dia ya. Sehingga aku diminta untuk sujud kepadanya. Qala hadza istisghar li Adam wa istighfafan bi sya'ni. Iblis mengatakan, beritahukanlah kepadaku, terangkan kepadaku tentang orang ini yang engkau beri dia kemuliaan atas diriku. Itu bukan pengakuan. Karena awalnya kan sudah menolak, toh, tidak mau sujud. Dengan mengatakan, haruskah aku bersujud pada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Kan udah jelas dia menolak. Lah, kalau terus dia mengakui di sini pada orang yang telah engkau muliakan, engkau beri kemuliaan atas diriku, itu tuh bukan perkataan pengakuan, bukan. Tetapi istisghar, menganggap kecil, dan istighfaf, merendahkan Adam. Kata-katanya itu. Jadi bukan sebenarnya begitu. Coba terangkan pada saya dah tentang orang yang ya engkau muliakan atas diriku gitu. Nah, tapi itu tuh ngeledek. Nah, dari iblis itu kata-kata cemooh dari iblis. Bukan mengakui bahwa Adam lebih mulia, bukan. Karena kalau itu pengakuan dia, bertentangan dong dengan di awal tadi. Kan dia udah menolak, nggak mau sujud. Ya. Gitu. Nah, jadi allazi karramta alayya itu istisgharun li Adam wastighfafan bi sya'ni. Jadi menganggap rendah keberadaannya Adam itu. Nah, terus dia bersumpah begini. Lihat pernyataan berikutnya. La in akhartani ila yaumil qiyamah. Sungguh, kata dia, jika engkau beri tenggang waktu kepadaku sampai hari kiamat, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila, niscaya aku benar-benar akan menyesatkan keturunan Adam itu kecuali sebahagian kecil saja. Nah, ini yang dimaksud tadi di awal, bahwa ya
sikap orang-orang musyrik yang lebih memilih mereka menyembah berhala itu ternyata berarti membenarkan dugaan iblis bahwa ia punya keyakinan tuh bahwa keturunan Adam ini nanti gampang saya sesatkan dia, kecuali sedikit aja yang nggak bisa disesatkan itu. Nah gitu tuh kata siapa ini? Kata iblis masih ya. Jadi wa izzatika la in akharta mauti, maksudnya begitu, demi keagunganmu wahai Allah, sungguh jika engkau menangguhkan kematianku. Tuh berarti iblis masih mengakui hidupnya itu diatur oleh siapa? Oleh Allah, ya. Jadi iblis ini secara tidak langsung kan berarti masih mengakui Tuhannya itu Allah, yang ngatur hidup dia itu Allah. Jadi kalau ada yang tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan, itu lebih buruk dari iblis berarti. Lebih parah. Iblis saja masih mengakui itu. Ya, pernyataannya kan, jika engkau menangguhkan kematianmu, kan berarti dia mengakui yang ngatur hidup ini Allah. Gitu. La in akharta mauti, sampai hari kiamat ini ya. Kalau di ayat lain mah dia mintanya itu ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Berarti sampai tiupan kedua. Kalau itu yang dia minta, berarti dia minta diabadikan namanya. Gak mau mati. Kan dibangkitkan hidup lagi semua. Sampai manusia dan makhluk yang lain dihidupkan lagi, gitu. Berarti dia gak mau mati. Makanya Allah hanya mengabulkan sampai kiamat, yaitu tiupan pertama. Nah, tiupan pertama sangkakala mati semua makhluk hidup termasuk iblis. Cuma ditangguhkan. Dari dulu berarti nggak mati itu siapa? Iblis itu. Baru nanti matinya ketika kiamat, ditiup sangkakala yang pertama. Ya, tuh iblis saja. Hanya iblis saja. Adapun bangsa jin lainnya itu yang jadi anak buahnya iblis, ya sama seperti manusia. Ada yang lahir, ada yang mati. Jadi bisa mati kalau bangsa jin ya. Nah, yang ditangguhkan itu hanya iblis saja ini. Nenek moyang mereka yang hidup di zaman Nabi Adam dulu. Jadi kata dia bersumpah, aku akan sesatkan. La astauliyanna alaihim, itu wa asuquhum ila audiyatil ghawayati wadhalal hatta yahliku misli. Kata dia, saya akan kuasai mereka, saya akan giring mereka ke lembah-lembah kesesatan sampai mereka celaka seperti saya nanti. Oh, ya. Jahat banget kan? Sudah tahu dirinya celaka, dia nggak mau sendirian. Gitu. Dia nggak mau sendirian tuh. Nah itu adalah sifatnya iblis. Gitu. Lalu apa jawaban dari Allah? Nah, siapa yang dikecualikan oleh iblis nih? Kecuali sebahagian kecil. Nah di ayat lain ada yang dikecualikan, di mana iblis tidak sanggup menggodanya itu adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya di antara mereka yang ikhlas, tuh yang hatinya tulus dalam beribadah, tulus dalam beramal, ikhlas murni semata-mata mencari ridha Allah, gak bisa digoda sama iblis. Tapi kalau yang banyak kepentingan dunianya,
gitu ya, walaupun tampak baik juga itu masih bisa digoda oleh iblis dan setan anak buahnya. Yang tulus gitu. Ya, yang tulus. Menjadi pejabat kalau tulus mencari ridho Allah, nggak bisa digoda tuh sama iblis. Nggak bisa digoda gitu. Tapi kalau jadi pejabatnya bukan karena Allah, ada kepentingan-kepentingan lain, wah iblis seneng gitu ya. Jadi temennya dia nanti. Nah, Allah menjawab apa yang disampaikan oleh iblis ini. Qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaa'an mawfura. Pergilah kamu. Pergilah kamu. Artinya pergilah itu berarti dikabulkan oleh Allah permintaannya kan? Pergilah kamu. Ai munzaran wa mumhalan ila waqtin nafkhatil ula. Pergilah. Kamu akan ditangguhkan sampai waktu tiupan pertama. Nggak sampai tiupan kedua, tapi sampai tiupan pertama. Dah saat itu kamu bakal mati gitu. Silahkan pergi sana. Tuh, sesatkan mereka. Tapi faman tabi'aka minhum, siapapun di antara mereka yang mau mengikutimu dan durhaka kepadaku, lebih mentaatimu seperti orang-orang musyrik Mekah itu, fa inna jahannam jazaukum jazaa'an mawfura, maka sesungguhnya Jahannam adalah balasan kalian semua sebagai balasan yang sempurna. Jadi semuanya akan berada di dalam Jahannam bersama siapa? Iblis. Tuh. Siapa? Manusia-manusia, anak cucu keturunan Adam yang lebih taat kepada setan. Wastafziz man istata'ta. Nah, di ayat berikutnya lihat Allah Ta'ala menjelaskan melalui ayat ini tentang pasukan yang dikerahkan oleh iblis untuk menyesatkan manusia, anak cucu dari Nabi Adam. Nih. Wastafziz, perdayakanlah, hai iblis, man istata'ta minhum, siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup itu untuk menyesatkannya, bisautika, itu dengan suaramu. Yang pertama tuh bisautik itu dengan suaramu, asalnya begitu. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika. Saut itu artinya suara. Bisautika. Asalnya istabjiz itu artinya adalah bangkitkan gitu ya. Silahkan bangkitkan. Siapa saja yang kau sanggup untuk menggodanya di antara mereka, bi sautika. Qala hadza li iblis ba'da an anzarahu ila yaumil waqtil ma'lum. Allah menyatakan ini kepada iblis setelah Allah memberi tangguh kepadanya sampai hari itu, sampai waktu yang ditentukan. Itu azina lahu fi an ya'mala mastata'a fi idlali atba'i, yaitu Allah memberikan izin kepada iblis untuk berbuat apapun dalam upaya menyesatkan para pengikutnya dari kalangan manusia.
Wastafziz man istata'ta minhum bisautik ay wastakhfif minhum bi du'aika ilal batil. Nah, maksudnya dengan suaramu itu adalah kerahkan coba ya di antara mereka itu yang sanggup kalian kuasai dengan ajakanmu kepada kebatilan. Tapi bahasanya suara. Kenapa? Karena iblis mengajaknya itu undangannya melalui suara-suara yang menyesatkan. Apa itu? Bi aswatil mazamiri wal aghani wa suwaril malahi wa andiyatiha, yaitu suara-suara musik, suara-suara penyanyi yang melalaikan, gitu, yang melupakan manusia dari Allah, ya, serta gambaran-gambaran kelalaian lainnya. Jadi pasukannya iblis itu, nah, ya, sebetulnya yang kita saksikan di HP, di televisi, di media, gitu, yang membuai kita jadi malas untuk berjamaah. Tuh. Iya. Jadi ditunda-tunda berjamaahnya. Tak dulu nih, tanggung nih, itu tanggung nih. Nah, itu berarti ya terjebak dia sama iblis tuh, gitu. Ya. Ya macam-macam loh, tapi salah satunya adalah yang membuat manusia terlena itu kan adalah musik, nyanyian-nyanyian, terutama itu musik-musik ya, bukan musik yang mendekatkan kita pada Allah itu ya, tapi musik-musik yang keras dan justru membuat kita lupa dengan Allah, nyanyian-nyanyian yang membuat kita lalai, apalagi nyanyian yang syairnya, liriknya itu bahkan ya yang berbau-bau mesum gitu. Itu sih paling disukai sama iblis gitu. Apalagi kalau yang nyanyinya juga nah pakai bajunya yang kurang bahan gitu. Makin betah kan yang ngelihatnya itu. Lama-lama itu kondangan lama banget gitu. Cuman nungguin penyanyinya keluar gitu. Dosa Pak hadirnya juga kalau sengaja begitu mah ya. Nah, yang punya hajatnya kebagian nggak dosanya tuh? Kira-kira yang punya hajatnya kebagian nggak dosanya kira-kira? Iya kebagian lah Pak, karena dia yang jadi sebabnya kan. Bukan maunya saya sih, maunya anak saya itu, maunya organ tunggal gitu. Ya saya mengikutin aja gitu. Ya kan bisa diarahkan anak Pak ya. Jadi musik ini yang banyak melenakan terutama anak-anak muda ya. Coba lihat ya. Itu bahkan itu sekarang mah banyak orang-orang yang udah kayak autis, nggak kenal orang sekitar, nah. Apalagi telinganya dicocokin kan, pakai headset itu, jalan kemana-mana godek-godek aja kepalanya sambil dengerin musik gitu. Orang tua manggil juga nggak denger dia. Ya Allah, ya. Udah, dia punya dunianya sendiri dah udah itu. Nah. Itulah pasukan iblis itu ya. Ya Allah, pasukan iblis ternyata. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Coba ya kita lihat di tafsiran lain, sautik ini apa? Di dalam Fathul Bayan ya.
wastabziz da'iyan lahum ila ma'siyatillah, yaitu sautik suaramu itu kalau dalam alim Fathul Bayan Al-Qanuji menafsirkannya da'iyan lahum ila ma'siyatillah, dengan ajakanmu kepada maksiat pada Allah, yaitu al-waswasah, berupa bisikan-bisikan. Nah, kalau waswasah ini nggak berasa, Pak. Dia munculnya seperti lintasan pikiran kita. Itu waswasah tuh. Itu karena sifatnya setan kan begitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan kejahatan, keburukan, kemaksiatan pada hati manusia. Tiba-tiba muncul aja keinginan. Tiba-tiba muncul saja tuh. Ya, lintasan-lintasan pikiran. Itu namanya waswasah. Ya, terlintas tiba-tiba. Kita nggak sadar kalau itu lintasan dari setan. Bahkan termasuk ketika kita sholat. Ya, kok ujug-ujug hal yang sepele aja kepikiran lagi sholat. Ya. Yang nggak kepikiran sebelumnya jadi kepikiran pas lagi sholat itu. Muncul gitu. Nah, itu waswasah. Ya, waswasah itu termasuk bagi orang yang sudah cukup tekun dalam ibadah, bentuk waswasahnya itu adalah dibuat ragu tentang ibadahnya. Aduh, wudhu saya tadi sah apa enggak ya? Nah, itu dibikin ragu. Sampai basuh mukanya nggak cukup 3 kali. Dibuat ragu sehingga lama lo wudhu itu sampai basah bajunya. Itu juga kerjaannya setan, ya, bikin was-was. Wal gina wal lahwi wal la'bi wal mazamir, nyanyian, bentuk-bentuk kelalaian, permainan itu, dan musik-musik. Nah, itu tuh sautik, suara iblis itu berarti ya. Nah, nyanyian-nyanyian. Apalagi kalau yang nyanyinya perempuan, wah, ya. Itu karena suara perempuan juga dihukumi aurat kan. Permainan-permainan. Wah, apalagi sekarang Maya. Aduh. Permainan udah di sini semua kan? Iya. Itu sudah di HP semua itu. Ya. Permainan-permainan itu dari anak kecil sampai yang tua itu pada begini sekarang mainnya. Ya, Pak. Kalau Bapak enggak lah kali ya. Sekali apa iseng sama cucunya. Nah, itu. Ya, sampai kalau yang sudah benar-benar keranjingan makan dimanapun juga nggak tahu waktu itu. Ya, terus aja sampai di masjid juga yang dibuka itu permainan. Ya Allah, itu membuat dia lalai itu. Permainan-permainan. Insyaallah. Nah, sekarang yang banyak meresahkan itu adalah apa? Judi online. Itu udah banyak kan ini korbannya itu. Banyak perceraian terjadi gara-gara suaminya tergiur sama judi online itu. Habis hartanya. Itulah permainan. Ini adalah pasukan siapa itu? Iblis. Pasukan iblis. Wa ajlib alaihim. Ajlib itu tarik asalnya ya. Jalaba itu artinya menarik. Wa ajlib alaihim, dan tariklah mereka, kerahkan pasukanmu yang berkuda. Wa ajlib alaihim bi khailik, itu warajili, pasukanmu yang berkuda dan yang berjalan kaki terhadap mereka. Tuh, ini kedua nih pasukannya iblis tuh. Yang berjalan
kaki dan yang berkuda. Maksudnya apa ini? Sihfihim birukbanik wa musyatik. Yuk. Mana tadi? Nih. Teriakan kepada mereka begitu untuk menyesatkan pasukan-pasukan yang berkuda ataupun yang jalan kaki ini gambaran, artinya kerahkan semua pasukan dan kekuatan yang dimiliki oleh iblis gitu. Ijma' alaihim ma taqdiru alaihi min makayidik. Maknanya begitu. Kumpulkan semua apa yang kamu mampu dari tipu dayamu. Gitu, silahkan ya, bawa mereka, tarik mereka untuk disesatkan itu. Begitu maknanya ya. Ya, ajlib itu bi khailik birukmanika birukbani jundika, dengan pasukanmu yang berkuda. Itu asalnya begitu. Ya berarti ya pasukan-pasukan berkuda ataupun yang berjalan kaki itu ada di antara pasukannya iblis. Dari bangsa apa ini? Ya dari bangsanya jin pastinya. Jadi maknanya adalah apa? Silahkan kerahkan, kirim semua pasukanmu yang berkuda ataupun yang berjalan kaki untuk menyesatkan siapa? Manusia. Tuh, diizinkan oleh Allah untuk begitu. Ya, diizinkan oleh Allah. Fakullu man raqiba aw masya fi maksiatillah fahuwa min jundi iblis. Maka siapapun yang berkendaraan, yang berjalan kaki, tujuannya untuk maksiat kepada Allah, maka itu termasuk tentara iblis, gitu katanya. Ya. Ya, tentaranya iblis tuh. Ya. Terus apa lagi? Tipu dayanya itu apa lagi? Wasyarikhum. Jadi kalau tadi gambarannya adalah mengerahkan segala kekuatan untuk membisikkan kesesatan, kemaksiatan. Ternyata bukan hanya itu. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Bersekutulah dengan mereka dalam urusan harta dan anak-anak. Syarikhum fil amwali wal aulad. Waduh, bersekutu bagaimana ini ya? Ya. Ammal musyarakatu fil amwali fahiya kullu tasarrufin fiha yukhalifu wajha syar'i. Yang dimaksud bersekutunya iblis atau setan dalam urusan harta manusia adalah setiap bentuk penggunaan harta yang bertentangan dengan syariat, gitu katanya. Baik harta itu diambil dengan cara tidak benar atau diletakkan, digunakan untuk sesuatu yang tidak benar. Ya. Mendapatkannya dengan cara gosok, dengan cara mencuri, dan dengan cara riba. Misalnya begitu. Nah, maka harta yang diperoleh dengan cara tidak benar, berarti pada harta itu ada campur tangan iblis, setan itu. Gitu maksudnya ya. Nah, itulah campur tangannya iblis dalam urusan harta itu. Intinya berarti ya baik mempengaruhi saat kita mencari harta atau mempengaruhi kita pada saat menggunakan harta itu. Walaupun kita dapat dengan cara halal, hasil kita bekerja, tapi kalau terus digunakan untuk maksiat, nah berarti dia bersekutu juga dengan setan itu. Bersekutu dengan setan. Jadi sebab harta itu kan hisabannya dua kan. Dari mana, untuk apa? Dari mana, dengan cara bagaimana didapat, lalu setelah didapat digunakan untuk apa? Begitu. Ya. Jadi
kalau diberikan harta berupa uang, nah berarti hati-hati menggunakannya. Ya, hati-hati menggunakannya. Jangan hanya digunakan untuk hura-hura, sia-sia, ya, dan digunakan untuk lalai. Allah menitipkan harta kepada kita itu kalau kita diberi titipannya banyak, berarti Allah menghendaki agar kita membantu orang lain. Karena kebutuhan manusia standar kan. Itu kebutuhan rumah, kebutuhan makan, kebutuhan pakaian itu standar. Sama semua manusia juga. Kalau ada yang dikasih lebih, gitu, berarti Allah itu menghendaki dia bisa memenuhi kebutuhan orang lain yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebetulnya kan begitu. Ya cuman banyak orang yang nggak sadar dengan itu. Karena dia merasa memiliki, ini punya saya. Enak aja dikasih orang. Ya, saya capek kan dapatnya juga. Tapi kalau paham dengan konsep tadi, ya nggak akan berat hati. Tuh. Makanya manusia yang bisa memenuhi kebutuhan orang lain itu derajatnya sama seperti malaikat. Jadi orang lain yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, dia yang membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dan itu berat sekali ya. Itu berat sekali. Kita mungkin bisa membantu orang, tapi kalau untuk memenuhi kebutuhannya juga belum sanggup kayaknya ya, belum sanggup lah. Nah, maka yang punya harta lebih itu bahkan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, ya mestinya bukan malah hidup mewah gitu, tapi cari tuh orang-orang susah yang untuk sekedar makan saja mereka itu butuh perjuangan. Nah, kalau paham itu ya, orang-orang kaya itu ya tidak akan terlena dia. Terus kalau bersekutu dalam urusan anak bagaimana? Wal musyarakatu fil aulad, katanya adalah da'wal walad bi ghairi sababin syar'iyyin wa tahsiluhu bizina, yaitu ya adalah bersekutunya iblis itu dengan sebab-sebab dilahirkannya anak itu melalui proses yang haram seperti bizina, dengan hasil zina itu ya. Jadi mengakui anak tanpa sebab yang diakui oleh syariat. Itu juga termasuk katanya ya, mengakui anak tanpa ada sebab syar'i, ngaku-ngaku anak sama anak orang gitu, atau memperoleh anak melalui sebab zina. Bahkan bukan hanya itu ya, bukan hanya itu, dengan cara yang sah dan halal pun, suami dengan istri yang sah sekalipun, kan agama kita mengajarkan pada saat suami istri berhubungan itu jangan lupa berdoa. Kenapa? Kalau tidak dengan doa itu berarti setan ikutan gitu, berarti ya. Setan ikut, karena setan ini terus mengintainya, termasuk saat anak itu dilahirkan untuk dicatat untuk jadi pengikut dia. Makanya agama mengajarkan anak yang baru lahir buru-buru diperdengarkan azan gitu. Jangan sampai keburu bisikan setan yang masuk gitu Pak ya. Jadi begitu ya. Ya termasuk, mohon maaf nih, model bentuk persekutuan setan
dalam hal anak ini termasuk dalam berhubungan suami istri. Kalau suami menuntut istrinya melakukan perilaku-perilaku yang dilarang dalam agama, walaupun suami istri, ya berarti di situ ada bisikan setan. Itu suami maksa dilayani, istrinya lagi head, terus minta dari belakang misalnya. Udah lihat belakang aja. Ya kan haram sama itu. Nah, itu berarti ya bisikan setan itu. Ya. Terus wa'idhum, lalu katanya berilah janji kepada mereka. Janji apa? Janji-janji manis lah pastinya ya. Itu janji-janji kesuksesan dan segala macam. La yub'atsun. Salah satu bentuk janji setan adalah menghadirkan di dalam benak manusia itu pikiran bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Manusia itu nanti mati udah jadi tanah selesai. Nggak ada tuh akhirat. Tidak ada hari kebangkitan. Tidak ada hisaban. Begitu. Nggak ada sorga. Nggak ada neraka. Itulah salah satu janji setan yang dihadirkan dalam benak manusia sehingga nggak pernah mikirin pentingnya ibadah itu. Pokoknya yang penting saya harus sukses di dunia, mau masih hidup kapan lagi? Oh gitu Pak. Ya. Padahal wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Tidaklah setan itu menjanjikan kepada mereka kecuali hanya tipuan belaka. Itu tipuan belaka, karena setan mah, iblis mah tahu dia bakal dibangkitkan. Tuh, makanya nyari temen supaya ada temennya di neraka. Tuh. Nah yang bodoh kan berarti yang mau ngikutin, mau-mau aja diajak sama iblis, sama setan. Makanya nanti setan akan berlepas tangan Pak, ketika manusia mengadu kepada Allah dan mempersalahkan setan. Gara-gara setan tuh ya Allah gitu. Enak saja kan, saya mah cuma ngajak doang. Nah, kenapa mau gitu. Dia berlepas tangan dia. Nah, makanya jangan tertipu ya. Itu. Setan itu musuh kita, bukan teman. Tapi ada yang dikecualikan oleh Allah, tidak akan tergoda dan dijaga oleh Allah dari setan. Siapa? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya tidak ada kekuasaan bagimu wahai iblis atas hamba-hambaku yang beriman. Artinya kamu tidak akan bisa menguasai hamba-hambaku, yaitu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah karena keimanannya. Wa kafa bi rabbika wakila. Cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga mereka darimu. Oh, dijaga oleh Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk ya yang dijaga oleh Allah begitu. Berarti ini para wali Allah. Orang yang beriman dan bertakwa. Ibadi-ibadi yang dimaksud di situ tuh. Berarti kalau bukan karena penjagaan dari Allah, kita sulit untuk bisa menghindari godaan setan. Nah makanya selalu berlindung pada Allah, selalu minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Dan ketika muncul bisikan-bisikan itu, buru-buru minta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Buru-buru istighfar gitu ya. Jangan diikuti. Jangan diikuti. Jadi al-mu'mini nabi, al-musaddiqi nabi liqa'i wa wa'di. Hamba-hambaku itu yang beriman kepadaku dan yang membenarkan adanya perjumpaan denganku. Nah itulah yang dimaksud. Jadi apa kesimpulannya nih? Sampai dengan ayat 65 ini yang pertama, disyariatkan mengingatkan peristiwa-peristiwa masa lalu untuk mengingatkan kita ataupun orang lain pada peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi
Tujuannya apa? Memperingatkan agar tidak terjerumus dalam kebinasaan. Terutama yang dimaksud peristiwa masa lalu itu adalah yang menimpa orang-orang terdahulu dan mereka termasuk orang yang durhaka kepada Allah. Begitu? Jadikan itu pelajaran. Karena sudah sangat banyak kan dari zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, terus sampai zamannya Nabi Isa. Peristiwa itu semuanya mengajarkan pada kita. Makanya kalau baca Qur'annya, kita akan mendapatkan semua keterangan itu. Bab Al-Quran menjelaskan semuanya, umat-umat yang terdahulu itu. Tapi kalau tidak pernah dipelajari Qur'annya, ya mana tahu, ya, nggak tahu kisahnya. Nah, begitu. Kedua, tercelaknya takabur atau sombong, dan ia merupakan sifat paling buruk. Takabur itu. Nah, adiknya takabur apa? Ujub, bangga dengan kebaikan diri sendiri itu. Sebelum muncul takabur tuh biasanya dari situ dulu tuh. Ya merasa bangga kalau dia ibadahnya udah istiqomah. Jadi makanya jangan biarkan diri kita menilai ya untuk kebaikan itu. Karena nanti muncul ujubnya itu. Ketiga, menetapkan permusuhan iblis dan memberi peringatan akan hal tersebut. Jadi iblis itu adalah musuh yang nyata dan dia adalah musuh bebuyutan berarti dari sejak zaman nenek moyang kita, Nabi Adam tuh. Apakah iblis sekarang masih ada? Ya masih. Kan ditangguhkan tadi. Ya cuman tinggal di mana ya wallahu alam. Ya wallahu alam. Ya termasuk di waktu sebelum perang Badar itu ya. Saat tokoh-tokoh kafir Quraisy mereka berunding di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini satu tempat yang digunakan oleh tokoh-tokoh kafir untuk mereka bermusyawarah. Ya. Bermusyawarah dalam arti apa? Mereka berunding membicarakan bagaimana strategi untuk menghentikan dakwahnya Muhammad. Banyak pendapat. Nah, di antara mereka yang memberikan pendapat itu ada seorang kakek yang mengusulkan untuk membunuh Nabi dan pembunuhnya diambil perwakilan dari setiap suku bangsa Arab. Supaya kalau keluarganya Muhammad menuntut, dia akan berhadapan dengan seluruh orang Arab ini. Jadi nggak bisa berkutik dia. Nggak ada yang kenal itu kakek siapa dia. Nah itu ternyata dia adalah iblis. Gitu. Termasuk saat perang Badar, iblis ikut di pasukannya kaum kafir. Inilah kesempatan untuk menghancurkan Muhammad. Tapi begitu turun pasukan malaikat dari langit, lari dia. Tahu malaikat ya, iblis mah. Karena waktu perang Badar mah Pak, malaikat yang turun itu tampak nyata itu terlihat berkuda berjubah putih menyerang kaum kafir itu. Jadi kelihatan oleh para sahabat juga. Jadi terlibat dalam peperangan gitu malaikatnya itu. Itu di perang Badar tuh. Pengennya tuh dikerahkan sekarang buat nolongin orang Palestina tuh ya. Kayaknya udah gregetan banget ya. Masya Allah. Lalu ketiga atau sudah keempat, menjelaskan bahwa iblis bersekutu atau menyertai para pengikutnya dalam urusan harta, anak-anak dan juga istri-istri mereka. Ya. Makanya ada ayatnya kan? Tuh, ya ayyuhalladzina amanu apa tuh? Inna min auladikum wa azwajikum aduwan lakum fahzaruhum. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri dan anak-anakmu itu ada yang jadi musuh buat kalian.
waspada kalian terhadap mereka. Tuh, jadi salah satu cara berarti iblis menyesatkan manusia itu adalah juga melalui anak-anak dan melalui pasangan. Kalau suami melalui istrinya. Itu. Orangnya udah baik tapi istrinya selalu membisikkan keburukan nih. Kadang-kadang kan itu. Kalau sudah berhadapan sama istri mah kadang-kadang nggak berkutik suami itu. Gak berdaya gitu. Iya Pak. Aduh. Nah makanya bagus kalau suami istri itu satu misi, satu visi selaras ya. Itu sama-sama gitu. Tujuannya adalah pengen ke surga. Enak gitu ya. Sama-sama beriman gitu. Sama-sama ahli ibadah. Ya. Tapi ya nggak semuanya begitu kan ya. Ya karena Al-Quran sendiri memberikan contoh kan. Itu ada contoh keluarga Nabi Lut yang suaminya baik berarti tapi istrinya gitu. Tersesat kan Nabi Lut itu. Ada suami keluarga Fir'aun. Nah, kalau itu kebalikannya. Istrinya yang baik, suaminya Fir'aun kita sendiri. Siapa Fir'aun gitu. Ya. Yes. Di masyarakat juga begitu. Ada suami istri itu yang istrinya rajin banget tahajud, majlis taklim, giliran suaminya sholat aja susah. Nah, insya Allah yang di sini nggak ada ya. Yang lebih parah adalah keluarganya Abu Lahab. Itu mah sejoli itu. Suami istri dua-duanya. Waduh ya. Nah, yang bagus siapa dong? Keluarganya Imran. Tuh, makanya dijadikan nama surat di Quran Ali Imran. Emang siapa Imran? Imran bukan nabi. Orang biasa. Tapi hamba Allah yang soleh. Istrinya baik, Imrannya baik, kakek neneknya juga baik. Sehingga Allah pilih. Tuh, lahirlah Maryam. Dari Maryam lahir Nabi Isa. Jadi keturunan orang-orang baik. Nah gitu. Berarti untuk melahirkan generasi yang baik itu berarti dimulainya adalah pada saat kita memilih pasangan. Memilih siapa yang akan menjadi calon ibu dari anak kita. Nah itu harus tepat. Kalau terlanjur cari lagi. Janganlah Pak ya. Itu ngundang perang nanti. Nggak ada kata terlanjur ya. Kalau yang sudah ya ternyata memang istrinya dianggap tidak baik ya berarti itu Allah menghendaki bapak punya ladang amal mendidik istri. Oh, itu harusnya ya. Iya. Jangan diaminkan begitu. Iya benar tuh kata Quran, memang benar istri saya musuh saya itu. Ya bukan begitu malah ya. Nah, tapi bagaimana supaya berusaha nih? Itu kan sudah jadi istri, jangan sampai jadi musuhan. Keenam, menjelaskan penjagaan Allah terhadap para walinya, yakni orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara mereka. Semoga Allah menjaga kita sebagaimana Dia menjaga mereka. Sungguhnya Dia zat yang maha memelihara dan maha pemurah. Insyaallah ya, mudah-mudahan. Mana supaya tetap imannya? Masalahnya sih kalau beriman mah kita beriman. Masalahnya imannya ini yang fluktuasi. Kayak mata uang gitu, naik turun. Kadang semangat, kadang lemah gitu. Nah itu dia. Cara menjaganya adalah ya dengan istiqomah kita beribadah. Ya,
Sholat itu salah satunya. Pokoknya jangan pernah tinggalkan sholat. Ya, jangan pernah tinggalkan sholat. Baca selalu Al-Quran. Insya Allah itu akan menjadi penjaga buat kita. Ada 6 poin, insya Allah cukup. Sampai ayat 65 ya. Masih panjang Pak. Masih panjang. Berapa ayat lagi ya? Sampai 70, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, masih jauh. Masih jauh. Nanti. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup dulu. Cukup? Yuk kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.